itu. Kalau Syi'i itu kan sudah dimodifikasi ya dengan campuran Sufi ini. Lah Sufi itu juga muaranya ada yang ke Yahudi. Syi'i, Yahudi dan Sufi itu sekongkol tiga serangkai. Coba jenengan lihat bersama tariannya para Habib ya ketika berpesta, ketika Zafin bersama, itu kan sama seperti tariannya Yahudi di Israel Raya sana. Ya sama. Rata-rata Alawiyin di Suriah, begitu juga yang di Kurdistan, ya, di Uzbekistan, Khorasan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, dan bahkan sebagian India seperti itu. Jadi Syiah itu sudah meluas kemana-mana. Sehingga sulit untuk membedakan antara kepentingan agama dengan kepentingan politik. Agama yang murni ataukah sudah ada campuran ego, kepentingan golongan masing-masing klan atau komunitas aliran ini. Kita lihat juga di Indonesia ini, jika kita tidak memahami Islam secara seutuhnya ya, maka kita akan mudah ditipu oleh mereka karena mereka bertakiyah. Bertakiyah itu kamuflase, bunglon-bunglon untuk membahas, mengulas, memperjelas agar lugas apa dan siapa sebenarnya para habaib Alawi yang ada di Indonesia dan bahkan dunia yang selama ini menerapkan ajaran yang tidak sama seperti kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita fahami, yang kita anut selama ini. Ahlussunnah wal Jamaah atau kalau di Timur Tengah itu terkenal dengan nama Sunni. Sunni. Lawan politiknya adalah Syi'i, Ibadi, Mu'tazili, Khawariji, dan lain sebagainya. Definisi dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam beragama, rumusan akidah atau keyakinannya mengikuti rumusan dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi kadang juga mengambil pendapat dari selain keduanya. Tapi mayoritas kiblatnya, rumusannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini dari segi akidahnya. Di antaranya cabang-cabangnya juga banyak nanti bahasannya. Untuk urusan madhab atau manhaj atau jalan, masalah fikih, ubudiyah, muamalah, munakahah, itu mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah, atau bahkan salah dua, atau salah tiga, atau kadang semuanya, kadang juga mengambil referensi dari Ja'fariyah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, ataupun Imam Hambali. Yang biasa kita kaji bersama, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia. Rata-rata menggunakan standar fikih madzhabul arba'ah. Tergantung mana yang cocok ya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus dari segi tasawuf atau akhlak atau ihsan, rumusan ihsan itu mengikuti Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tidak mengikuti
Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, yang selalu diikuti oleh para Habib Ba'alawi. Jadi tidak sama. Tidak samanya itu di sini. Tetapi ketika di dalam masalah rumusan akidah dan syariah, ya, para Habib Ba'alawi juga kadang-kadang menggunakan kaidah akidah dan syariah dari Sunni, tapi juga kadang-kadang dari Imami. Ini yang namanya tidak konsisten. Tidak konsisten. Dari segi yang paling nyata terlihat mata itu adalah dari segi tasawufnya. Lebih banyak mengikuti cerita-cerita khurafati dari para leluhur Ba'alawi. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam. Kalau mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani murni, atau Imam Al-Ghazali murni, atau Imam Junaid Al-Baghdadi murni, ya enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Di antara buktinya adalah ketika meramaikan makam. Makam itu dibangun dengan begitu megah, seperti Syiah di Republik Islam Iran, Imamiyah Itsna Asyariyah. Sama seperti yang ada di bagian Afghanistan dan Pakistan, Uzbekistan sebagian kecil, Kazakhstan, ya. Ini mengikuti metode Sufi, karena Sufi itu sendiri adalah anak perempuannya Syi'i. Syi'i melahirkan Sufi, karena memang Sufi-Sufi itu semua muaranya ke Syi'i. Syi'i atau Syiah, ada yang Rafidhah, ada yang Gulat, ada yang Mu'tadilah. Tidak semua Syiah itu sesat, begitu juga tidak semua Sunni itu lurus. Ini sudah sering saya sampaikan. Dengan penyampaian ini saya sering dikatakan saya alirannya nggak jelas. Nah, ini yang tidak jelas itu saya, atau yang belum memahami apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang begitu, wah nggak jelas, nggak jelas. Ini kan sudah abad 21, ya kan? Kita kembalikan ke Risalah Amman Yordania 2005. Itu loh. Jadi supaya apa? Kita berdampingan bersama, rukun antar sesama saudara. Tidak hanya sesama umat Islam lintas aliran, tetapi juga sesama umat manusia lintas agama. Tidak hanya lintas manusia saja, tapi lintas sesama makhluk Allah Ta'ala. Ini yang harus kita terapkan di era sekarang ini. Jangan mundur ke belakang, kembali ke zaman purba, ya. Zaman bahula. Ini sudah zaman keterbukaan. Kita harus terbuka wawasannya. Jadi dari segi ihsan, tasawuf, akhlak, baik yang bersifat eksternal atau internal, ya, itu kebanyakan para Habib Ba'alawi itu mengikuti rumusan cerita dan ajaran dari leluhurnya. Tidak murni mengikuti Imam Al-Ghazali atau Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi mengikuti Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini. Bedanya itu mencolok. Mencoloknya di mana? Dapat kita saksikan bersama di Indonesia, di mana makam-makam para Habib itu dihiasi pada waktu haulnya dengan pernak-pernik bunga melati, semua dicium-ciumi, ya. Seakan-akan seperti tubuh dari yang dimakamkan di bawahnya. Padahal menurut Sunni itu dilarang. Berlebihan itu dilarang. Lah nanti saya dituduh lagi bela Wahabi, ya nanti seperti itu lagi.
wah ini pendukungnya Ibnu Taimiyah, Albani, Al-Utsaimin, dan nanti seperti itu. Enggak, memang begitu. Ajaran Islam yang murni dan asli itu seperti itu. Kalau Syi'i itu kan sudah dimodifikasi ya dengan campuran Sufi ini. Lah Sufi itu juga muaranya ada yang ke Yahudi. Syi'i, Yahudi, dan Sufi itu sekongkol tiga serangkai. Coba jenengan lihat bersama tariannya para Habib ya ketika berpesta, ketika Zafin bersama, itu kan sama seperti tariannya Yahudi di Israel Raya sana. Ya sama. Begitu juga ketika gandeng-gandengan tangan ya, tidak hanya seperti yang terjadi di daerah Irak ya, semenanjung Asia Tengah, Kazakhistan, Uni Soviet, tidak. Tapi rata-rata Alawiyin di Suriah, begitu juga yang di Kurdistan, ya, di Uzbekistan, Khorasan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, dan bahkan sebagian India seperti itu. Jadi Syiah itu sudah meluas kemana-mana. Sehingga sulit untuk membedakan antara kepentingan agama dengan kepentingan politik. Agama yang murni ataukah sudah ada campuran ego, kepentingan golongan masing-masing klan atau komunitas aliran ini. Kita lihat juga di Indonesia ini, jika kita tidak memahami Islam secara seutuhnya ya, maka kita akan mudah ditipu oleh mereka karena mereka bertakiyah. Bertakiyah itu kamuflase, bunglon-bunglon. Jenengan nanti bisa lihat di deskripsi yang kami tampilkan di bawah. Kalau Anda tidak percaya bahwa Habib ya Husain Ja'far Al-Khadir dari Situbondo itu bukan Syiah, maka jenengan lihat sendiri. Bahkan dalam hal ini saya itu mendukung pendapatnya Habib Muhdhar bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, cucunya Mbah Soleh Tanggul, yang pernah mengatakan bahwa memang Habib milenial yang bisa masuk kemana-mana, ke rakyat jelata, pejabat, mahasiswa, ya, artis semua, pengusaha, bisa. Itu dengan menggunakan ilmu takiyah. Takiyah itu menyembunyikan. Alasannya sama seperti Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu berdusta, boleh saja berdusta demi kebaikan. Kebaikan bukan kebaikan seluruh umat Islam, tapi kebaikan mulusnya visi dan misi mereka. Contoh yang ada di Puncak Bogor, daerah Cianjur, Sukabumi, ada kawin mut'ah, kawin kontrak, ya. Walaupun alasan ekonomi lah yang didukung oleh Pak Yusuf Kala dulu pernah mengatakan seperti itu pun sebenarnya kan juga tidak sesuai dengan pemahaman Islam di Indonesia ini. Kalau toh memang itu urusan pribadi atau alasan ekonomi, lah itu nanti bahasanya lain lagi. Tapi nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari Timur Tengah yang berliburan banyak uang untuk datang ke sini atas alasan kunjungan wisata 2 bulan kawin kontrak dengan putri-putri kita, lalu melahirkan seandainya ada yang benar-benar bisa memiliki keturunan ya, akhirnya keturunannya ya kayak Habib nanti, kayak Habib. Lalu anak-anaknya itu nanti nyantri di pesantren-pesantren para Habib, ya benar-benar jadi Habib nanti. Akhirnya kita tertipu, kita nggak waspada. Wah, ini berarti keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tema yang kami sampaikan 3 jam yang lalu, bahwa ada 3 kitab sebenarnya yang menerangkan bahwa Ba'alawi ya, mulai dari leluhurnya sampai sekarang ini itu mengikuti paham Syiah Imamiyah.
Tapi kadang-kadang berkamuflase ke Asy'ariyah Maturidiyah. Ya Ahlus Sunnah, ngakunya Ahlus Sunnah. Ijabi, kata jamaah Ahlul Bait Indonesia itu ngakunya ya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang benar itu yang mereka yang mengikuti manhaj Ahlul Bait Nabi. Sehingga terjadi kekerasan di Sampang yang sampai mengusir satu kampung pengikut dari Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, fungsi di Sidoarjo ya, sampai sudah pulang ya secara bertahap kemarin itu gara-gara memegang akidah yang sulit untuk dirubah, dikembalikan lagi ke sunnah. Mereka bacanya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji al-fadayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wal imami sadiqil hafili wa alihi dhil ulal yaqini. Nah ini mereka juga membaca itu gitu. Karena memang ini syair-syair untuk Ahlul Bait Nabi, cocok dengan faham Syi'i Imami. Lah kaum Nahdliyin ya banyak yang tertipu dengan takiyah ini. Sehingga ya kuwi padha ya aliran NU karo aliran Syiah meh padha. Pernah ada tokoh kita yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah Syiah tanpa imamiyah, tanpa imamah, tanpa pemimpin, katanya seperti itu. Jadi kultur dari NU itu katanya, ini menurut Prof. Jalaluddin Rahmat seperti itu. Lah, Gus Dur dulu ya pernah mendekati mereka, tetapi kita lebih baik waspada daripada terlena. Kalau terlena akan bahaya, mengancam masa depan saudara, generasi kita, dan bangsa. Karena nanti kalau sudah masuk menguasai perpolitikan kita, maka sistem politik Syi'i itu benar-benar kejam. Kejam. Walaupun semua politik itu kejam, tapi lebih kejam lagi. Karena nanti saingan-saingan politiknya akan ditumbangkan dengan caranya sendiri.